Halo jemaat GKI Gatot Subroto, apa kabarnya? Ya, saya berdoa Anda semua ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini kita semua harus berada di dalam rumah. Mungkin sebagian dari saudara-saudara ada yang juga terpaksa harus keluar rumah untuk bekerja atau untuk melakukan aktivitas lain. Saya berdoa kiranya senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan dalam kekuatan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara semua, saya mau berbagi sedikit. Jadi hari ini saya membaca buku. Saya tadi lihat-lihat buku, ada buku yang menarik yang mungkin bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Buku ini judulnya Facing Your Giants, yang mengarang dalam Max Lucado. Ya mungkin di video yang Bapak Ibu lihat nanti tulisannya terbalik, ini karena saya pakai kamera phone. Ya, buku ini kisah utama dari buku ini itu tentang Daud lawan Goliat. Ini kisah yang pasti jemaat semua tahu. Ini kisah yang populer, bisa nanti dibaca lagi di Alkitab, di Kitab Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17. Nah, di situ diceritakan tentang Daud lawan Goliat. Nah, si penulis buku ini dia mau mengajak pembacanya untuk meneladani sikap Daud dalam melawan Goliat. Tapi Goliat di sini dalam kehidupan kita sehari bukan Goliat yang manusia yang bersosok besar, tapi masalah-masalah kita, pergumulan kita setiap hari. Ya, banyak sakit penyakit, misalkan kesulitan keuangan, misalkan ujian-ujian yang kita hadapi yang gagal, misalkan, atau karir di pekerjaan yang mentok, banyak hal lah yang jadi pergumulan kita setiap hari. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kisah Daud lawan Goliat ini? Kalau kita coba baca lagi dalam Alkitab tentang kisah Daud lawan Goliat ini, diceritakan bangsa Filistin dan bangsa Israel ini saling berhadapan. Jadi sebelum berperang itu tradisinya mereka nggak langsung perang datang, tapi mereka berbaris dulu, saling berhadapan-hadapan. Nah, di situ mereka saling unjuk kekuatan, kayak saling mengintimidasi lah gitu. Bangsa Filistin ini mereka mempunyai satu sosok pendekarnya mereka lah, yang namanya Goliat ini, yang badannya tuh tinggi besar, dan Goliat ini maju untuk mengintimidasi lawan-lawannya, itu tentara Israel. Nah, di Alkitab diceritakan bagaimana dia menghina tentara Israel itu, dan itu membuat bangsa Israel jadi takut, jadi melemahkan mental mereka, karena kalau bahasa sekarang dibully gitu ya. Kemudian bagaimana dengan Daud? Nah, sebelumnya kita tahu juga bahwa Daud ini adalah seorang gembala. Dia bukan tentara yang pernah berperang sebelumnya, jadi dia hanya gembala yang mengembalakan ternaknya. Lawan dia satu-satunya kalau dalam berternak itu ya hanya hewan-hewan liar yang mungkin akan memangsa ternak. Nah, sedangkan tentara-tentara Israel ini sendiri kan mereka ya tentara, dan mereka pernah berperang, dan mereka pernah menang juga dalam peperangan bersama dengan Raja Saul sebelumnya. Tapi ketika berhadapan dengan Filistin dan mereka juga ada Goliat, tentara Israel ini malah ciut gitu, malah mental mereka jadi lemah setelah diintimidasi oleh Goliat. Nah, ketika Daud datang ke medan perang, ya dia pasti melihat sosok Goliat ini. Tapi ketika dia melihat Goliat, dia tidak merasa gentar seperti tentara-tentara Israel yang lain. Malah kalau misalnya kita baca di beberapa ayat selanjutnya, di situ ketika tentara Israel sedang takut-takutnya, Daud malah nanya gitu, kayak
kalau secara bahasa sekarang itu, ini orang siapa sih kok dia berani-beraninya meremehkan kita, tentara Allah. Dan kepada Saul dia bilang, Tuhan itu sudah menjaga saya selama dalam menggembalakan ternak. Dia sudah menjaga saya dari cengkraman singa, menjaga saya dari cengkraman beruang. Pasti dia akan melepaskan saya juga dari cengkraman bangsa Filistin. Jadi ketika tentara Israel ini fokus pada Goliat, mereka melihat Goliat dan fokus pada Goliat. Tetapi Daud ini berbeda, dia melihat Goliat tapi fokus pada Tuhan. Gitu. Ya, dan kemudian yang terjadi adalah Daud menghadapi Goliat karena Daud sendiri bukan tentara dan dia tidak pernah pakai senjata perang, pedang, perisai. Jadi yang dia tahu senjata dia adalah ya ketepel, tongkat gitu ya, dan pelurunya itu adalah batu kali yang diambil dari sungai. Hanya itu yang dia tahu, senjata yang dia tahu untuk menghadapi musuh. Dan dengan dia fokus pada Tuhan, Tuhan bisa membuat senjata-senjata yang sederhana itu menjadi senjata yang kuat dan bahkan bisa membantu Daud mengalahkan Goliat. Nah, ya kita juga dalam hidup sehari-hari itu kan pasti menghadapi masalah juga. Kita melihat masalah ini itu sebesar bangsa Israel melihat Goliat. Cuma penulis dari buku ini dia mengajak kita melihat masalah ini pasti akan ada dan kita bisa melihat masalah ini besar. Tapi jangan fokus pada masalah ini, jangan fokus pada bagaimana kita akan menghadapinya ya, bagaimana kesulitan-kesulitannya. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi fokuslah pada Tuhan. Dengan fokus pada Tuhan, Tuhan akan membuat kita dengan senjata-senjata yang kita punya, dengan talenta yang kita punya, dengan hal-hal yang mungkin yang kita tidak duga ya, itu untuk memecahkan masalah kesulitan-kesulitan kita. Nah, jadi ini mungkin berkaitan juga dengan kondisi sekarang di mana salah satu raksasa atau Goliat yang kita hadapi bersama ini adalah COVID-19. Bukan penyakitnya yang yang sebetulnya membuat seluruh aspek kehidupan kita menjadi berat, tapi dampak dari COVID-19 ini banyak perusahaan-perusahaan yang harus tutup, banyak pekerjaan yang PHK. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara jemaat GKI Gatos Broadcast sedang dalam kesulitan, gitu kan ya. Itu adalah Goliat yang saat ini sedang kita hadapi. Tapi sekali lagi berdasarkan firman Tuhan dan apa yang kita percayai bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Jadi kita melihat masalah ini dan fokusnya kepada Tuhan. Dan kita sama-sama berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan membantu kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Ya, itu aja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga Bapak Ibu semuanya terberkati. Saya sudah kangen banget untuk bisa kembali ke gereja dan bertemu dengan saudara-saudara semuanya, tidak hanya lewat video seperti ini, tapi bertemu langsung. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini bisa berakhir secara cepat dan kita bisa bersama-sama lagi ke gereja, kita bisa bersama-sama lagi untuk melayani dan bagian menuju nama Tuhan. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.